Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester City versus Madrid menang 4-0 The Citizen ke final Liga Champions. Manchester City versus Madrid berlangsung di Etihad Stadium. Kedua tim bermain imbang 1-1 pada leg pertama di Santiago Bernabeu. Bernardo Silva membawa Manchester City memimpin 2-0 lewat brace di babak pertama, tepatnya di menit ke-23. De Bruyne through to Bernardo Silva. Dan di menit ke-37. And now it's Bernardo Silva. Memasuki babak kedua, tepatnya di menit ke-76, Manuel Akanji memperbesar keunggulan City. In from De Bruyne. Julian Alvarez memantapkan kemenangan City menjadi 4-0. This is huge for them tonight. And here's Alvarez. Berkat golnya di penghujung laga, Manchester City melaju ke final dengan menang agregat 5-1. Mereka bertemu Inter Milan di final yang mendepak AC Milan dengan agregat 3-0. Final Liga Champions 2022-2023, Manchester City versus Inter Milan. Dua tim yang bertanding di final Liga Champions 2022-2023 telah didapat. Manchester City versus Inter Milan saling berhadapan di final. Final Liga Champions 2022-2023 antara Manchester City versus Inter sendiri dijadwalkan berlangsung di Atatürk Olympic Stadium Istanbul, Minggu 11 Juni 2023. Dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah percobaan kedua Manchester City di final setelah gagal pada 2020-2021 dengan ditumbangkan oleh Chelsea 0-1. Bagi Inter, ini adalah final ke-6 di ajang Liga Champions atau Europa Cup. Sejauh ini La Beneamata sudah 3 kali menjadi juara dengan terakhir kali pada 2009-2010. Ganyang Real Madrid, Manchester City luar biasa. Manchester City tampil perkasa di leg kedua semifinal Liga Champions dengan menggilas Real Madrid 4-0. Hasil leg kedua benar-benar sangat luar biasa untuk Manchester City. Terlebih Madrid adalah rajanya Liga Champions dan juara bertahan. Ini adalah malam yang indah bagi kami tahu ini akan sulit. Tetapi mengalahkan tim Real Madrid 4-0 di kandang adalah hal yang luar biasa. Semoga kami akan juara, kata Bernardo Silva kepada BT Sport. Madrid terlihat makin tak berdaya dengan statistik yang buruk. Anak asuh Carlo Ancelotti itu cuma punya penguasaan bola 40% dan Manchester City 60%. Los Blancos juga hanya melepaskan 7 percobaan dengan 3 yang mengarah ke gawang dan 1 mengenai mistar. Manchester City punya 16 percobaan dengan 8 mengarah ke gawang. Tiga laga menuju treble untuk Manchester City. Manchester City melangkah ke final Liga Champions usai menyingkirkan Real Madrid di semifinal. The Citizen kini tinggal berjarak 3 laga untuk memenangi treble musim ini. Jika bisa mengalahkan Chelsea di Etihad Stadium akhir pekan ini, Erling Haaland dan kawan-kawan akan dipastikan menjadi juara Premier League. Selanjutnya, ada final Piala FA yang akan digelar di Wembley, London pada 3 Juni mendatang. Lawannya, tak lain dan tak bukan, Manchester United, satu-satunya tim Inggris yang pernah meraih treble, yang tentu tak mau rekor itu disamai sang rival sekota. Sepekan usai laga itu, giliran wakil asal Italia Inter Milan yang akan mereka hadapi di partai final Liga Champions di Istanbul, Turki. Bernardo Silva samai rekor Lionel Messi. Manchester City berhasil lolos ke babak final Liga Champions 2022-2023 berkat brace Bernardo Silva yang berhasil menyamai rekor Lionel Messi. Dengan sumbangan gol tersebut, Bernardo Silva menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak setidaknya 2 gol dalam babak semifinal setelah Lionel Messi pada tahun 2011 dan Robert Lewandowski pada tahun 2013.
Bertemu Inter Milan di final Liga Champions, Pep Guardiola langsung mengeluh. Akan bertemu Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023, pelatih Manchester City Pep Guardiola langsung mengeluh pada komentar pertama soal sang calon lawan. Sebuah final melawan tim asal Italia bukanlah kemungkinan pertandingan terbaik, kata Guardiola dalam wawancara dengan BT Sport. Kami harus menyiapkan diri dalam hal mental, tetapi tim akan memiliki waktu untuk melakukannya. Lanjutnya, waktunya Don Carlo ke Brazil. Kekalahan atas Manchester City di final Liga Champions bisa menjadi awal perubahan di Real Madrid. Carlo Ancelotti mungkin akan berpisah dengan Real Madrid akhir musim nanti. Seperti diketahui, Ancelotti sempat mendapat peringatan dari Florentino Perez usai kegagalan Real Madrid di La Liga. Situasi membaik ketika gelar Copa del Rey mampu diraih. Di sisi lain, timnas Brazil terus melakukan pendekatan kepada pelatih asal Italia itu. Brazil belum punya pelatih tetap usai Piala Dunia 2022. Saat ini Ancelotti adalah target utama Brazil. Bukti Sheikh Jassim serius ingin beli MU. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani menunjukkan keseriusan tinggi untuk mengakuisisi Manchester United. Ia kembali menaikkan nilai tawaran demi menjadi pemilik saham 100%. Pria asal Qatar itu diketahui juga akan mengucurkan dana khusus untuk merenovasi Old Trafford dan membangun tim yang diisi pemain-pemain berkualitas. Ia juga berjanji melunasi seluruh hutang klub yang mencapai lebih dari 500 juta pound sterling. Hingga kini belum diumumkan siapa investor yang akan diprioritaskan untuk mengambil alih MU. Kejelasan pemilik diharapkan bisa segera diketahui sebelum musim ini berakhir agar klub tak terburu-buru dalam mempersiapkan proyek musim depan. Timnas U22 akan arak-arakan dari Monas ke Gelora Bung Karno Jumat pagi. Timnas Indonesia U22 akan diarak dari Monumen Nasional ke kawasan Gelora Bung Karno Jumat 19 Mei 2023. Ini dalam rangka meraih medali emas SEA Games 2023. Saat ini PSSI sedang mengurus perizinan keramaian untuk menyelenggarakan rencana ini, adapun tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada para pemain yang sudah berhasil juara SEA Games. Agen Kim Min-jae jawab rumor ke Manchester United. Kim Min-jae jadi salah satu pemain yang kabarnya akan jadi pemain Manchester United. Napoli sendiri tidak bisa berbuat banyak jika ada tawaran yang masuk. Mereka pun akan senang hati melepas pemainnya dengan harga sebegitu tingginya. Toh pihak Partenope merasa tidak akan bisa menjual sang pemain dengan harga yang lebih dari itu di masa depan. Namun agen sang pemain membantahnya. Transfer ke Manchester United itu tidak benar, jawab sang agen, yang tidak disebutkan namanya ini dalam laporan Star News. Ketok palu, bintang Brentford dilarang bermain sepak bola selama 8 bulan akibat praktik perjudian. Striker Brentford Ivan Toney dijatuhi hukuman larangan bertanding selama 8 bulan setelah mengakui adanya pelanggaran terkait peraturan perjudian. Toney didakwa oleh FA pada bulan November lalu atas 262 dugaan pelanggaran dalam kurun waktu 4 tahun. Pemain berusia 27 tahun ini mengakui 232 tuduhan tersebut dengan 30 tuduhan telah dicabut. Setelah sidang dengar pendapat pribadi, Komisi Regulasi Independen menjatuhkan sanksi kepada Toney, termasuk denda 50.000 pound sterling. Dia tidak akan dapat bermain hingga 17 Januari 2024. Resmi, 4 pemain menanggalkan seragam Liverpool pada musim panas ini. Liverpool telah mengumumkan bahwa mereka berpisah dengan 4 pemainnya. Nama-nama seperti James Milner, Roberto Firmino, Alex Oxlade-Chamberlain, dan Naby Keita semuanya akan meninggalkan Liverpool ketika kontrak mereka berakhir pada akhir musim ini. Pengumuman Liverpool bahwa tidak menggunakan kuartet berpengalaman Firmino, Milner, Keita, dan Oxlade-Chamberlain tidaklah mengejutkan. Namun hal ini menegaskan bahwa akan menjadi musim panas transisi saat pelatih Jurgen Klopp menyegarkan kembali skuad yang akan mengakhiri musim tanpa gelar juara
setelah mengejar 4 gelar musim lalu, memenangkan Piala FA dan Piala Liga. Paolo Maldini tahan badan untuk performa Charles de Ketelaere. Paolo Maldini baru-baru ini memberikan pembelaan akan Charles de Ketelaere yang dinilai oleh publik sebagai salah satu pembelian gagal AC Milan. Memang jika menilik secara performa keseluruhan, Ketelaere tidak bermain secara impresif di Milan. Total dari 38 laga, sang gelandang serang hanya berhasil memberikan kontribusi 1 assist saja bagi skuadnya. Akan tetapi, meski banyak kritik yang masuk kepada sang gelandang, Direktur Olahraga AC Milan Paolo Maldini tetap memberikan pembelaan kepada sang pemain. Menurut Maldini, untuk saat ini sangat tidak adil langsung menilai sang gelandang di musim pertamanya. Apalagi ia masih muda dan bisa berkembang. Lebih pilih AS Roma, bek muda Prancis gagal jadi milik AC Milan. Raksasa Liga Italia AC Milan dipastikan kehilangan satu buruan usai bek Eintracht Frankfurt Evan Ndicka bakal berlabuh ke AS Roma. Kondisi ini kemudian membuat AC Milan harus memutar otak untuk lebih keras untuk meyakinkan Evan Ndicka agar mau bergabung seperti dilansir dari Goal. Pasalnya, Ndicka dikabarkan sudah sepakat dengan AS Roma dengan gaji yang mencapai 3 juta euro per musim. Selain itu, bek timnas Prancis ini dikabarkan sudah melakukan pertemuan dengan petinggi AS Roma dan Jose Mourinho. Barcelona sudah dapatkan penerus Sergio Busquets. Barcelona dikabarkan sudah mendapatkan penerus Sergio Busquets dan pemain tersebut tak lain adalah Joshua Kimmich dari Bayern Munich. Pemain berusia 28 tahun itu sendiri saat ini dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk cabut dari Bayern Munich. Dari beberapa klub, Barcelona merupakan salah satu klub yang dikaitkan dengan sang pemain. Dari sisi Barcelona sendiri, memang sangat tertarik untuk mengamankan jasa Joshua Kimmich musim panas nanti, terutama karena harganya nantinya dikabarkan akan lebih murah dibandingkan dengan salah satu target mereka lainnya, yaitu Martin Zubimendi. Pengorbanan Jordi Alba dibutuhkan Barcelona. Barcelona berharap banyak pada Jordi Alba untuk mau berkorban bagi tim. Bek kiri senior tersebut diharapkan mau meninggalkan Spotify Camp Nou di musim panas 2023 nanti. Kontrak Alba sebenarnya baru akan berakhir pada 2024 mendatang, namun Barcelona ingin segera mendepaknya begitu musim 2022-2023 berakhir. Kepindahan Alba akan membantu Barcelona mengatasi masalah finansial yang sementara ini tengah membelit. Sebab jika tidak segera diatasi, Barcelona tidak akan bisa mendaftarkan pemain baru atau memberikan kontrak baru pada sejumlah pemain. Mauricio Pochettino inginkan Lukaku di Chelsea. Lukaku mungkin bertahan di Chelsea sebagaimana Pochettino menginginkannya di lini depan setelah masa pinjaman sang striker di Inter berakhir. Dilansir dari The Telegraph, Lukaku saat ini ingin bertahan di Italia tetapi masih harus dilihat apakah Inter mampu membelinya. Lukaku mengalami musim comeback yang buruk di Chelsea pada 2021-2022, hanya mencetak 8 gol Liga Primer sebelum dikirim ke Inter dengan status pinjaman. Namun The Blues terpaksa beroperasi tanpa striker sentral musim ini dan mungkin melihat Lukaku sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Sambil menangis, official Thailand memukul manajer Indonesia minta maaf. Official timnas Thailand yang memukul manajer timnas Indonesia U22 Sumarji pada final SEA Games 2023 meminta maaf sambil menangis. Kubu Indonesia pun menerima permintaan maaf itu. Momen itu tertangkap kamera ketika Sumarji dan pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri sedang menjalani sarapan di Phnom Penh Hotel Kamboja Kamis 18 Mei. "Saya minta maaf," ucap sang official Thailand yang direspon Sumarji dengan mengatakan no problem. Indra Syafri kemudian mengatakan momen itu terjadi karena inisiatif pihak timnas Thailand. Indra mengatakan pihak Thailand sudah menyadari.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!